Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, yaitu Antusias Code dengan saya Ken Indopriansa. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode di dalam Express.js. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan Express.js dan menjalankan aplikasi pertama kita menggunakan Express.js. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode di dalam Express.js. Oke, di sini saya sudah membuka Visual Code saya. Silakan teman-teman untuk membuka Visual Code atau text editornya. Oke, dan sebelah sini saya sudah membuka terminal atau CMD saya, atau command prompt atau terminal untuk menjalankan aplikasinya. Dan di sini saya akan membuka file yaitu index.js. Ya, file ini kemarin kita sudah buat ya, dan ini aplikasi pertama kita yang telah kita buat menggunakan Express.js, dan sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan metode di dalam Express.js. Oke, dan sekarang saya akan menghapus ini. Dan di sini saya akan memilih type yaitu post. Di sini yaitu request. Rec ini artinya request dan rest ini adalah sebuah response di dalam Express.js. Ya, teman-teman, setiap detail untuk informasi yang saya berikan ini sangat penting. Jadi, teman-teman harap untuk menontonnya sampai habis karena setiap informasi itu sangat penting buat teman-teman pelajarin. Oke, kita akan memulai. Di sini saya akan memanggil REST JSON send, yaitu ini adalah metode post. Post artinya pengiriman data, dan di sini ada get. Get artinya pengambilan data. Ini ada rest send pengambilan data. Oke, dan di sini ada app yaitu put. Artinya ini adalah update. Yaitu put itu artinya adalah update. Jadi setiap kita melakukan sebuah update data, kita harus menggunakan put atau post. Sebenarnya post dan put ini dia hampir sama, tetapi put dia memiliki kekurangan, hanya bisa mengirim data bertipe teks atau karakter. Kalau post dia bisa mengirim data berupa teks dan gambar. Dan di sini send update data, dan terakhir yaitu delete request send delete data. Oke, dan di sini ada params itu rect param id. Ini apa? Yaitu _2 id. Ini adalah parameter untuk kita memberikan sebuah ID di dalam sebuah parameter. Jadi _2 ID ini adalah sebuah objek yang akan kita masukkan ketika kita ingin melakukan sebuah request delete di dalam Express.js, di dalam aplikasi Express.js. Parameter, dan di sini ada rect param ID. Oke, kita sudah selesai untuk membuat metode di dalam Express.js. Jadi untuk pembuatan metode di dalam Express.js kira-kira seperti ini untuk pembuatannya. Di sini ada get, di sini ada post, ada get, ada put, ada delete. Jadi setiap metode ini akan kita gunakan di dalam aplikasi. Oke, dan kita akan kembali ke dalam terminal dan saya akan menjalankan aplikasinya, yaitu npm start. Oke, aplikasi kita sudah berjalan. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam Postman. Buat teman-teman yang belum memiliki Postman, Postman sangat berguna untuk kita melihat sebuah lalu lintas data kita. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki Postman, silakan teman-teman untuk menginstal atau mendownload Postman di dalam laptop atau PC kalian ya. Jadi di sini kalian tinggal membuka browser di dalam Postman, membuka browser Postman, dan di sini kalian sudah dikirim ke dalam tampilan untuk
mendownload atau menginstal aplikasi atau software dari Postman untuk kita gunakan untuk melihat data lalu lintas data kita dari pengiriman data, pengambilan data, penghapusan data sampai perbaruan data. Oke, teman-teman. Karena di sini saya sudah menginstal atau mendownload Postman, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstal atau mendownload Postman saya. Kalau teman-teman sudah berhasil menginstal atau mendownload Postman, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Oke, ini akan saya hapus untuk mempermudah teman-teman. Jadi tampilan utama teman-teman yang akan teman-teman lihat ketika selesai menginstal Postman, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Dan di sini kita akan membuat folder pertama kita untuk pengecekan data untuk aplikasi kita. Dan di sini saya akan menulis tutorial code. Dan di sini saya akan menambah add request. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah title pengambilan data. Dan saya akan menambahkan lagi untuk metode post, yaitu pengiriman data, dan perbaruan data, dan terakhir delete data, penghapusan data, perbaruan. Oke. Dan di sini ada metode put, dan di sini ada metode delete, dan di sini ada metode post, dan di sini ada metode get. Oke, dan di sini kita sudah menjalankan aplikasi kita. Dan sekarang kita akan masukkan parameter kita atau URL aplikasi kita di sini, yaitu dengan cara http://localhost-2 400, dan sekarang kita akan send. Ya, ini data yang akan keluar kita setelah mengambil data dari aplikasi Express.js kita. Tampilan outputnya akan seperti ini, yaitu pengambilan data. Karena di sini kita mengirim sebuah informasi atau menulis sebuah value di dalam metode get, yaitu pengambilan data. Dan sekarang kita akan pengiriman data 4000. Ya, ini adalah metode post, artinya adalah pengiriman data. Dan di sini ada http localhost 4001. Ini adalah sebuah parameter yang ada di sini, yaitu _2 ID. Ini adalah menunjukkan ini artinya adalah sebuah parameter di dalam Express.js. Dan sekarang saya send update data parameter 1. Datanya akan masuk ke dalam output di dalam sini ya teman-teman. Dan sekarang yaitu adalah penghapusan data http localhost 4001. Oke, dan delete data. Dan sekarang saya akan kembali ke dalam terminal atau CMD untuk menginstal sebuah package, yaitu bodyparse. Bodyparse sangat berguna untuk mempermudah kita untuk mengirim data dalam bentuk teks atau JSON di dalam aplikasi Express.js. Dan di sini saya akan memanggil modul, yaitu dari bodyparse, seperti ini. Dan di sini app use, kita akan menggunakan modul dari bodyparse, URL encode extended parse. Bodyparse.json ini artinya kita akan menggunakan metode
JSON atau pengiriman data dalam bentuk JSON di dalam aplikasi Express.js. Kalau kita tidak memiliki body parse, kita tidak akan bisa mengirim data di dalam aplikasi Express.js. Jadi ini sangat requirement di dalam aplikasi Express.js. Jadi kita harus menginstal package dari body parse untuk kita gunakan di dalam aplikasi Express.js. Dan di sini ada body parse URL encode, berarti dia akan mengekstrak semua data objek di dalam pengiriman data kita untuk dapat kita ambil datanya di dalam aplikasi Express.js kita. Oke, dan sekarang saya akan menjalankan aplikasinya lagi, yaitu npm start, dan saya akan memodifikasi data, yaitu di sini ada rect body, dan di sini ada post, yaitu rect body. Oke, dan sekarang saya akan kembali ke dalam terminal untuk menghentikan aplikasi kita, dan saya akan menjalankan aplikasinya kembali. Dan sekarang saya akan kembali ke dalam Postman. Saya akan masuk ke dalam parameter post. Di sini ada body. Saya akan masuk ke dalam body, raw, dan JSON. Nama Kennedy Nofriansa. Location Jakarta. Oke, dan sekarang saya akan mengirim datanya. Oke, dalam bentuk seperti ini yang akan kita lihat untuk data yang kita kirim di dalam data post. Untuk melihat objek di dalam data objek ini, kita akan mengekstraknya itu dengan cara json.parse body string. Oke. Dan sekarang saya akan kembali. Oke, di sini saya akan rect body, dan di sini saya akan rect body. Saya akan melihat, kita akan menampilkan objek di dalam body ini. Dan sekarang saya akan kembali ke dalam terminal dan menjalankan kembali aplikasinya. Dan sekarang saya akan mengirim data-datanya. Ya, data yang akan tampil seperti ini sesuai dengan keinginan kita. Data apa aja yang akan kita kirim, yang ingin kita kirim. Di sini saya mengirim data yaitu nama, lokasi, sesuai dengan value yang kita masukkan, dan output yang akan keluar itu sama dengan value yang kita masukkan. Oke, dan sekarang saya akan copy ini, dan sekarang saya akan masuk ke dalam perbaruan data, dan di sini saya akan masuk ke dalam body, raw, dan JSON. Dan di sini saya akan mengirim datanya. Output yang akan keluar sama persis dengan port pengiriman data ini, maka output yang akan keluar sesuai dengan value yang kita masukkan. Ya, seperti itu teman-teman untuk menggunakan metode di dalam Express.js. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman.